Alam semesta merupakan realitas yang dihadapi manusia yang sampai kini baru sebagian kecil yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Bagian terbesar masih merupakan suatu misteri yang tidak dikenal oleh manusia, meskipun kemajuan yang telah mereka capai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia tidak akan mampu mengetahui segala realitas yang ada di alam ini. Bahkan, seorang ilmuwan yang beriman, dia menyadari bahwa setiap ilmunya akan bertambah ketika dia menemukan hal-hal baru. Maka ia akan semakin bertambah sadar bahwa yang telah diketahuinya barulah setitik dari alam semesta yang begitu luas. Al-Quran menyuruh manusia meneliti alam semesta ini adalah agar manusia mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Sebab, tanpa meneliti dan mengkaji alam itu, manusia tidak akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini memperlihatkan tanda keagungannya, meliputi ciptaan Allah yang ada di langit, meliputi malaikat, bulan, matahari, bintang, dan lainnya, serta juga makhluk yang ada di bumi, meliputi hewan, gunung, lautan, sungai, pepohonan, dan lainnya. Tanda-tanda keagungannya ini ditujukan untuk orang yang bertakwa, dengan alasan bahwa mereka orang yang mampu mengambil manfaat dan ibarat dari segala yang telah Ia ciptakan. Sebagai umat Islam, tentunya harus percaya secara penuh bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Allah lah yang menciptakan dunia dan segala isinya serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sudah menjadi kewajiban umat manusia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang memutuskan segala yang terjadi dalam hidup manusia. Bukti akan kuasa Allah ada banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, tentunya kita dapat merasakan dan mengamati secara langsung kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita. Semua kuasa Allah yang ditunjukkan di dunia ini tak hanya membuat takjub umat manusia, namun hal ini seharusnya mampu meningkatkan keimanan seseorang kepadanya dan semakin membuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbih Al-Ghafilin menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan bertafakur, maka bertafakurlah dalam 5 hal ini. Yang pertama, bertafakur atau berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya seperti langit, bumi, siang, dan malam. Hal ini akan menambah keyakinan diri dan mengenal ciptaannya. Kedua, bertafakur akan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hal ini akan menambah rasa cinta atau mahabbah kepadanya. Ketiga, bertafakur akan pahala yang diberikan ini bertujuan agar dirinya semakin termotivasi sehingga menambah semangat untuk selalu taat kepadanya. Keempat, bertafakur akan siksaannya. Hal ini bertujuan agar dirinya semakin berhati-hati dalam melangkah agar tak terjatuh ke lubang kehinaan, yaitu siksaannya. Kelima, bertafakur akan kebaikan yang telah dianugerahkan kepada dirinya, terutama saat Allah menutupi segala kekurangan maupun dosa yang ia lakukan. Hal ini bertujuan agar dirinya semakin bertambah malu kepadanya. Dari sini, pentingnya bertafakur akan ciptaannya akan menambah ketakwaan kepada Tuhannya dan termasuk kategori dalam ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama.